Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Di video kali ini kita akan membagikan kisah tentang Datu Nuraya. Tak banyak memang masyarakat yang mengenal Datu Nuraya dengan nama Syekh Abdul Mu'in. Ada pula menyebut Syekh Abdul Jabbar serta menyebut Syekh Abdul Rauf. Tetapi manakib tentang Datu Nuraya masih tersimpan rapi dalam cerita masyarakat sehari-hari. Siapakah sebenarnya Datu Nuraya? Dan apakah semasa hidupnya beliau memang memiliki tubuh yang besar bagai raksasa? Hingga makamnya sepanjang 60 meter. Itulah misterinya. Namun dari cerita-cerita yang berkembang di masyarakat dan disebut-sebut Datu Nuraya memang memiliki tubuh yang teramat besar. Maka tersebutlah sebuah riwayat seorang guru yang miskin, tetapi sangat tinggi dan dalam ilmu tasawufnya, serta orang yang kasap. Beliau bernama Datu Suban. Beliau tinggal di Pantai Jati, Mungku Karikil dekat Liang Macan, tetangga desa Tatakan. Karena kemiskinannya, Datu Suban dan istri hanya makan singkong setiap harinya. Pada saat lebaran hari raya, Datu Suban kedatangan 13 muridnya, yaitu Datu Murkat, Datu Tamingkarsa, Datu Niang Talib, Datu Karipis, Datu Ganun, Datu Argi, Datu Ungku, Datu Labai Duliman, Datu Harun, Datu Arsanaya, Datu Rangga, Datu Galuh Diang Bulan, dan Datu Sanggul. Ketika sedang menikmati hidangan yang disediakan tuan rumah, tiba-tiba datang seorang lelaki bertubuh sangat besar. Serta-merta mereka terkejut dan segera mengambil tombak dan parang untuk menghadang orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata orang besar sambil mendekat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab para datu yang tengah berkumpul. Lalu Datu Suban berkata kepada murid-muridnya bahwa orang yang memberi salam itu insya Allah akan berniat baik dan tidak membahayakan mereka. Maaf, siapa saudara yang datang dan dari mana asalmu serta apa maksud saudara? Tanya Datu Suban. Si raksasa hanya menjawab dengan ucapan zikir La ilaha illallah. Setiap Datu Suban bertanya, selalu dijawab dengan kalimat tauhid, La ilaha illallah. Hingga 7 kali ditanya dan dijawab dengan 7 kali zikir tauhid itu. Setelah 7 kali zikir tersebut, tiba-tiba raksasa itu ambruk dan tidak bergerak. Lalu para datu menghampiri dan memeriksanya. Ternyata orang besar itu telah meninggal dunia. Serempak mereka berujar, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Melihat keadaan yang demikian, para datu yang berjumlah 13 orang tadi bingung. Bagaimana cara memandikan dan menguburkannya? Apalagi saat itu musim kemarau panjang. Biasanya tanah sangat keras, sedang lubang untuk penguburan harus lebar dan panjang sesuai dengan tubuhnya yang sangat besar. Dan untuk memandikannya juga diperlukan air yang sangat banyak. Konon di tengah kebingungan para datu, tiba-tiba hujan turun dengan lebat. Dan ketika mereka mengangkat jenazah dengan mengarahkan tenaga penuh, ternyata tubuh orang besar itu sangat ringan. Hanya seperti segumpal kapas. Serentak mereka berseru Subhanallah. Sebelum mereka membersihkan mayat itu, Datu Suban menemukan sebuah tas selempang dari dalam pakaiannya. Setelah membukanya, ternyata terdapat sebuah kitab yang akhirnya terkenal dengan sebutan Kitab Barencong. Para datu mulai membagi tugas. Membersihkan mayat adalah Datu Argi, Datu Niang Talib, Datu Ganun, Datu Labai Duliman, Datu Ungku. Sedangkan Datu Karipis bertugas mencari batu nisan dari batu alam.
Sedang yang lain membuat lubang kubur di Gunung Munggu Karikil dekat Munggu Tayuh. Konon, lubang yang digali tidak cukup untuk mengubur jenazah itu. Terpaksa kakinya harus dilipat sehingga tubuhnya seperti huruf Hamzah. Pada hari ketujuh setelah meninggalnya raksasa itu, Datu Suban membuka kitab yang ditemukan pada jenazah tersebut di hadapan 13 muridnya sambil mengucap basmalah. Ternyata berisi bermacam-macam khasiat ilmu dunia dan akhirat. Akhirnya orang besar atau raksasa tersebut diberi nama Nuraya, karena ia datang pada hari raya dan wafat pada hari itu juga, dan sesuai dengan badannya yang raya atau sangat besar. Nuraya berarti membawa cahaya yang sangat luas seperti raya, dengan panjang kuburnya kurang lebih 60 meter. Setelah para datu meninggal, tidak ada yang mengetahui di mana letak makam Datu Nuraya. Namun beberapa tahun kemudian penduduk Munggu Tayuh Tatakan ketika malam hari sering melihat cahaya yang memancar dari tanah di sekitar benteng Munggu Tayuh naik ke atas langit. Salah seorang penduduk yang penasaran berusaha mencari asal sumber cahaya tersebut. Dan orang itu menemukan dua batu yang besar dengan jarak 45 meter lebih dan persis seperti batu nisan yang menghadap ke arah kiblat. Sekarang makam atau kubah Datu Nuraya telah menjadi kunjungan para peziarah dari berbagai daerah, tak hanya Kalimantan Selatan.